Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang tugas UTS Matematika Diskrit yang bertemakan tentang algoritma Dijkstra. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman saya dimulai dari kiri, yaitu ada Krisi Dwi Pratiwi, saya sendiri dengan NIM akhir 005. Yang kedua ada Vanessa Diana dengan NIM akhir 017. Dan yang ketiga ada Amanda dengan NIM akhir 057. Dan yang terakhir ada Selena Narda dengan NIM akhir 061. Algoritma Dijkstra memiliki pengertian yaitu algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Untuk sebuah graf berarah, algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959, jurnal Numerics Matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs, dan dianggap sebagai algoritma Grady. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang disusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi, karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui. Namun, memiliki banyak pilihan solusi. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke n setidaknya ada n node yang sudah kita ketahui jalur terpendeknya. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu ke titik lainnya dan ke titik selanjutnya dari tahap demi ke tahap. Yang kedua, berikan nilai bobot atau jarak untuk setiap titik lainnya. Lalu, set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lainnya yang belum terisi. Yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Kunci jawaban. Mari periksa pengetahuan Anda dengan gaya MLA. Dengan nomor 4, yaitu dari node keberangkatan, pertimbangan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Dan yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Dan yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak kecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah. Berikut adalah contoh dari pertanyaan algoritma Dijkstra. Hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar berikut ini. Nah, inilah jawaban dari contoh pertanyaan algoritma Dijkstra. Sudah tertera dalam tabel. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1, V2, V3, V5, V6, dan V7. Fungsi algoritma Dijkstra. Kutip artikel situs web ini untuk bibliografi dengan gaya MLA. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk memetakan jalur-jalur alternatif apabila jalur utama mengalami hambatan. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rute terpendek dan aliran maksimum. Elemen-elemen atau bobot dari rute tersebut berupa jarak tempuh, biaya, maupun hal lainnya. Sedikit penjelasan tentang lintasan terpendek pada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dalam sejumlah angka.
Algoritma ini menggunakan prinsip greedy yang menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Algoritma. Algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan atau langkah-langkah aritmatika dalam melakukan tugas-tugas yang diperintahkan secara berurutan. Oleh karena itu, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah komputer. Algoritma komputer memiliki dua jenis tampilan, yaitu teks dan gambar. Algoritma biasanya ditulis dalam beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kode atau base code. Berikut adalah macam-macam algoritma. Yang ke-1 algoritma sekuensial, yaitu algoritma yang memiliki langkah-langkah berurutan dari awal hingga akhir, sehingga harus dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu algoritma loop. Algoritma iteratif adalah algoritma yang mengesekuensi instruksi dalam suatu lingkaran atau berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah algoritma bersyarat, yaitu algoritma kondisional yang mengambil langkah berikutnya ketika kondisi awal terpenuhi. Aljabar Max Plus dapat menentukan lintasan terpendek dari seluruh simpul I ke J pada suatu graf tertentu. Lintasan terpendek tersebut dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan pangkat-pangkat secara berturut-turut dalam suatu matriks bobot busur suatu graf dalam aljabar Max Plus. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan perpangkatan secara berurut-urut dalam matriks bobot busur suatu graf yang ada dalam aljabar Max Plus yang didapatkan dalam sebuah matriks yang elemen matriks itu sendiri adalah bobot lintasan terpendek. Berikut adalah penerapan algoritma Dijkstra di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan algoritma dalam mencari rute bus Transmetro di Pekanbaru. Yang kedua, menerapkan algoritma dalam pencarian perencanaan jalur evakuasi gempa bumi berbasis Android di Lombok. Yang ketiga, menentukan pengambilan sampah di kota Merauke dengan penggunaan rute terpendek. Dan yang terakhir, PT Tunas Arta Gardatama Semarang mengimplementasikan algoritma Dijkstra pada aplikasi sistem informasi geografis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan.